Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi merupakan kata yang kerap sekali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak sedikit dari kita yang kurang memahami akan konsep dasar dari kata itu sendiri. Maka dari itu, saya Cindy Aulia dengan NIM 2304228 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar ekonomi. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi pertama, yaitu konsep dasar ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan atau pengelolaan. Ekonomi itu sendiri adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia menentukan pilihan dalam menggunakan sumber daya atau resource untuk menghasilkan benda yang mereka butuhkan dalam hidup mereka agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Selanjutnya yaitu ekonomi sebagai ilmu. Di sini saya mendapati beberapa pendapat para ahli mengenai ekonomi sebagai ilmu. Yang pertama yaitu Adam Smith. Beliau merupakan seorang ekonom terkemuka pada abad ke-18. Beliau menganggap ekonomi sebagai ilmu moral dan politik yang mempelajari cara individu dan masyarakat mengalokasikan sumber daya untuk memaksimalkan kesejahteraan. Yang kedua yaitu Alfred Marshall. Beliau merupakan seorang ekonom dari abad ke-19 yang menggambarkan ekonomi sebagai studi tentang manusia dalam aktivitas sehari-hari mereka untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. Selanjutnya yaitu Lionel Robbins, seorang ekonom dari abad ke-20 yang mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas yang memiliki alternatif penggunaan. Selanjutnya yaitu pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ekonomi deskriptif ini merupakan pendekatan dalam ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena ekonomi yang terjadi di masyarakat. Contohnya yaitu jumlah angkatan kerja, struktur serikat buruh, asal-usul, serta sejarah lembaga ekonomi. Selanjutnya yaitu teori ekonomi. Teori ekonomi ini terbagi menjadi 2, yaitu mikro dan teori makro. Teori mikro ini sendiri membahas tentang perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Dalam kata lain, teori ini membahas dalam skala lingkup yang kecil dan tanpa adanya campur tangan langsung dari pemerintah. Yang kedua yaitu teori makro. Teori ini membahas tentang perekonomian secara keseluruhan seperti pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Dalam kata lain, teori ini membahas dalam skala lingkup yang luas seperti negara dan terdapat campur tangan langsung dari pemerintah. Yang terakhir yaitu ekonomi terapan, merupakan cabang ilmu ekonomi berdasarkan bukti empiris. Itu dia penjabaran materi kita tentang ekonomi sebagai ilmu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua distribusi, dan yang terakhir yaitu konsumsi. Produksi ini sendiri yaitu kegiatan menghasilkan atau menciptakan kegunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini terbagi menjadi 2, yaitu barang dan jasa. Barang ini sendiri terbagi menjadi 2, yaitu barang modal dan barang konsumsi, sedangkan jasa juga terbagi menjadi 2, yaitu jasa langsung dan jasa tidak langsung. Setelah slide ini kita akan melihat beberapa contoh dari barang dan jasa tersebut. Selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi merupakan usaha menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dan terakhir yaitu konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan atau usaha dalam menggunakan atau menghabiskan sumber daya, baik barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan secara langsung. Nah, ini dia slide yang menampilkan beberapa contoh dari barang konsumsi dan barang modal. Barang konsumsi itu sendiri yaitu seperti baju, skincare, dan bahan pokok. Sedangkan barang modal seperti kayu dan kapas yang perlu diolah terlebih dahulu sebelum distribusikan kepada pihak konsumen. Selanjutnya yaitu jasa dalam ekonomi, yaitu jasa langsung, contohnya seperti dokter dan OB
yang ada di beberapa perusahaan. Sedangkan jasa tidak langsung seperti tukang jasa pengiriman barang dan bank yang telah tersebar di setiap daerah Indonesia. Itu dia penjelasan singkat dari saya. Semoga para pendengar dapat memahami dari materi yang telah saya sampaikan. Saya Cindy Aulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.